Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang berada di bulan yang sering kita lewati begitu saja. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru banyak menghidupkannya dengan ibadah. Bulan itu adalah bulan Sya'ban, bulan persiapan hati, bulan membersihkan dosa, dan bulan memantaskan diri sebelum bertemu Ramadan. Pertanyaannya, sudahkah Sya'ban kita isi dengan amalan-amalan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam video ini, insya Allah kita akan membahas amalan-amalan utama di bulan Sya'ban menurut sunnah, agar ibadah kita tidak hanya semangat, tapi juga tepat tuntunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita dan memudahkan langkah kita untuk memperbaiki diri. Amin. Sahabat sekalian, sebelum lanjut, jika pembahasan ini bermanfaat dan menambah semangat ibadah kita di bulan Sya'ban, jangan lupa subscribe channel ini. Like videonya agar semakin banyak yang mendapatkan kebaikan. Share ke keluarga dan sahabat, semoga menjadi amal jariah. Dan tulis di kolom komentar, amalan apa yang ingin kamu perbaiki di bulan Sya'ban ini. Semoga setiap klik, like, dan share menjadi pahala yang terus mengalir. Barakallahu fikum. Berikut amalan-amalan utama di bulan Sya'ban menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 1. Memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Zuljalal, bulan Sya'ban bukanlah bulan biasa. Ia adalah bulan persiapan, bulan pemanasan, bulan latihan ruhani sebelum kita memasuki Ramadan yang agung. Salah satu amalan utama yang sangat dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan penuh kecuali Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah daripada di bulan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberi pesan yang sangat dalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang dosanya telah diampuni, justru semakin giat berpuasa ketika Sya'ban tiba. Lalu bagaimana dengan kita yang penuh dengan dosa dan kelalaian? Sahabat sekalian, puasa sunnah di bulan Sya'ban bukan sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia adalah latihan kesabaran, latihan keikhlasan, dan latihan mengendalikan hawa nafsu sebelum Ramadan datang. Ibarat atlet, Sya'ban adalah masa latihan, bukan langsung lomba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan ini agar ketika Ramadan datang, tubuh dan jiwa sudah siap, tidak kaget, tidak berat, tidak mengeluh. Di antara puasa sunnah yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban adalah puasa Senin dan Kamis, hari di mana amal kita diangkat kepada Allah Zuljalal. Betapa indahnya jika amal kita diangkat dalam keadaan berpuasa. Selain itu, ada puasa Ayyamun Bid, yaitu tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah. Puasa ini ringan, tapi pahalanya besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya seperti puasa sepanjang tahun. Dan jika kita mampu, kita juga boleh melakukan puasa sunnah tanpa menentukan hari khusus selama tidak bertepatan dengan hari yang dilarang. Artinya, kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan, kondisi tubuh, dan aktivitas harian. Sahabat sekalian, jangan tunggu sempurna untuk mulai. Jika belum kuat puasa banyak hari, mulailah 1 hari. Jika belum mampu seminggu 2 kali, cukup sekali. Yang penting, istiqomah. Karena Allah Zuljalal tidak menilai seberapa berat amal kita, tapi seberapa ikhlas dan konsisten kita menjalaninya. Bayangkan, jika kita memasuki Ramadan dengan tubuh yang sudah terbiasa puasa,
hati yang mulai lembut, dan jiwa yang sudah rindu ibadah. Ramadan tidak lagi terasa berat, tapi terasa nikmat. Maka jangan sia-siakan bulan Sya'ban. Jadikan ia bulan latihan, bulan pembiasaan, bulan mendekatkan diri sebelum tamu agung bernama Ramadan datang mengetuk pintu kita. 2. Memperbanyak zikir dan istighfar di bulan Sya'ban. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan hati. Jika Rajab adalah bulan menanam niat, maka Sya'ban adalah bulan membersihkan jiwa. Membersihkan hati dari dosa, dari lalai, dari kerasnya perasaan, agar ketika Ramadan datang, hati kita sudah siap menerima cahaya ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Perhatikan sahabat sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya meminta dipertemukan dengan Ramadan, tapi meminta keberkahan di Rajab dan Sya'ban terlebih dahulu. Artinya, Ramadan yang berkualitas lahir dari persiapan yang sungguh-sungguh sebelumnya. Salah satu persiapan terpenting itu adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Zikir adalah makanan hati. Jika tubuh lemah tanpa makanan, maka hati pun akan kering tanpa zikir. Banyak dari kita merasa gelisah, mudah marah, dan sulit khusyuk, bukan karena kurang ilmu, tapi karena hati jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sya'ban adalah waktu yang tepat untuk kembali membiasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat langit. Perbanyaklah mengucapkan astaghfirullah. Istighfar bukan hanya untuk orang yang merasa berdosa, tapi untuk siapapun yang ingin hatinya bersih. Dengan istighfar, dosa dihapus, hati dilembutkan, dan jalan kebaikan dibukakan. Ucapkan pula subhanallah agar kita sadar bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan dan hidup kita tidak pernah lepas dari hikmahnya. Perbanyaklah alhamdulillah karena syukur adalah kunci bertambahnya nikmat. Banyak nikmat yang hilang bukan karena Allah mengambilnya, tapi karena kita lupa mensyukurinya. Jangan lupakan la ilaha illallah, kalimat tauhid yang meneguhkan iman, membersihkan syirik kecil di hati, dan mengingatkan bahwa tidak ada tempat bergantung selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sangat istimewa, perbanyaklah solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap solawat yang kita ucapkan, Allah membalasnya dengan 10 rahmat. Solawat menenangkan hati, mendekatkan kita kepada Rasulullah, dan menjadi sebab terkabulnya doa. Sahabat sekalian, zikir dan istighfar tidak membutuhkan tenaga besar, tidak perlu waktu khusus yang lama. Ia bisa dilakukan di mana saja, saat berjalan, bekerja, menunggu, bahkan ketika lelah. Yang Allah lihat bukan seberapa banyak, tapi seberapa istiqomah. Jangan tunggu Ramadan untuk memperbaiki diri, mulailah dari Sya'ban. Bersihkan hati sedikit demi sedikit, lunakkan jiwa dengan zikir, agar ketika Ramadan datang, kita bukan orang yang kaget dengan ibadah, tapi orang yang sudah rindu untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memperbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara bulan-bulan mulia dalam Islam, bulan Sya'ban memiliki satu keistimewaan yang sangat indah. Para ulama menyebutnya sebagai bulannya salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan di mana umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak pujian, doa, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan kemuliaan salawat dalam firman-Nya. Sesungguhnya, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56.
Perhatikan ayat ini, sahabat sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak langsung memerintahkan kita bersolawat, tetapi terlebih dahulu mengabarkan bahwa Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan Allah ingin mengajak kita bergabung dalam amalan yang mulia ini. Jika Allah dan para malaikat saja bersolawat kepada Nabi, lalu mengapa kita yang mengaku sebagai umatnya justru lalai? Salawat bukan sekedar ucapan di lisan, ia adalah tanda cinta, tanda rindu, dan tanda penghormatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun salawat yang kita ucapkan, kecuali akan kembali kepada kita sebagai rahmat, ketenangan, dan keberkahan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bayangkan, 1 kalimat ringan di lisan dibalas 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Sya'ban ini, mari kita biasakan solawat kapan saja, tidak perlu menunggu waktu khusus. Saat berjalan, bekerja, menyetir, atau beristirahat, solawat bisa menjadi teman hati. Biasakan pula solawat pagi dan petang. Awali hari dengan solawat agar langkah kita dipenuhi keberkahan, dan tutup hari dengan solawat agar hati kita tenang sebelum beristirahat. Dan jangan lupa, jadikan solawat sebagai pembuka dan penutup doa. Para ulama mengibaratkan solawat seperti amplop doa. Doa yang dibuka dan ditutup dengan solawat lebih pantas untuk diangkat dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, solawat adalah amalan yang ringan, tapi dampaknya luar biasa. Ia melembutkan hati yang keras, menenangkan jiwa yang gelisah, dan menguatkan iman yang melemah. Dengan solawat, hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin dekat. Mari jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan membiasakan solawat, agar ketika Ramadan datang, lisan kita sudah akrab dengan kebaikan dan hati kita dipenuhi cinta kepada Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita umat yang istiqamah bersolawat, mengumpulkan kita bersama Rasulullah di telaganya kelak, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan penuh rahmat dan keberkahan. 4. Menghidupkan malam dengan ibadah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kebiasaan orang-orang salih adalah memanfaatkan malam untuk mendekat kepada Allah. Ketika manusia terlelap, ketika suasana sunyi, justru itulah waktu terbaik untuk berbicara dari hati ke hati dengan Rabb semesta alam. Bulan Sya'ban mengajarkan kita untuk mulai menghidupkan malam dengan ibadah, tanpa menghususkan malam tertentu secara berlebihan, namun menghidupkannya dengan amalan-amalan yang diajarkan dalam Islam. Karena yang Allah cintai bukan sensasi, tapi keikhlasan dan istiqomah. Sahabat sekalian, menghidupkan malam bukan berarti harus sepanjang malam, bukan pula harus berat dan melelahkan. Bahkan 2 rakaat sholat malam yang dikerjakan dengan ikhlas lebih baik daripada ibadah panjang tapi terasa terpaksa. Di antara amalan malam yang bisa kita lakukan adalah sholat malam. Sholat yang dilakukan di keheningan, jauh dari riya, jauh dari pujian manusia. Sholat malam adalah ibadahnya orang-orang yang rindu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menguatkan iman, melapangkan dada, dan menenangkan jiwa. Selain sholat, hidupkan malam dengan tilawah Al-Quran. Tidak perlu banyak, 1 halaman, beberapa ayat, atau sekadar membaca dengan tartil dan tadabur. Biarkan ayat-ayat Allah berbicara pada hati kita. Karena Al-Quran adalah cahaya yang paling kuat untuk mengusir gelapnya jiwa. Kemudian, perbanyak doa dan munajat. Ceritakan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang dosa yang kita sesali, tentang harapan yang belum tercapai, tentang hati yang lelah dan rindu ketenangan. Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya, justru kitalah yang sering bosan berdoa.
Dan jangan lupakan muhasabah diri. Di malam hari, tanyakan pada diri kita, sudahkah hari ini aku mendekat kepada Allah? Sudahkah lisanku menjaga kata? Sudahkah hatiku bersih dari dendam dan iri? Muhasabah bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk memperbaiki diri. Sahabat sekalian, menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah, maka Ramadan tidak akan terasa berat. Kita tidak lagi kaget dengan Qiyamul Lail, tidak malas membaca Al-Quran, dan tidak asing dengan doa yang panjang. Mulailah pelan-pelan, tidak perlu menunggu sempurna. Satu malam, satu ibadah, satu niat yang tulus, itu sudah sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan hati kita sebelum membangunkan tubuh kita, menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan jiwa yang siap dan hati yang bersih. 5. Membersihkan hati dan memperbaiki hubungan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara semua amalan di bulan Sya'ban, ada satu amalan yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat menentukan apakah ampunan Allah turun atau justru tertahan. Amalan itu adalah amalan hati, membersihkan hati dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengampuni semua hambanya pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat menggugah. Bayangkan, di malam penuh ampunan itu, pintu rahmat Allah terbuka lebar. Namun ada orang-orang yang justru terhalang, bukan karena kurang ibadah, tapi karena hatinya masih menyimpan permusuhan. Sahabat sekalian, betapa banyak orang rajin sholat, rajin puasa, rajin zikir, tapi ampunannya tertahan karena tidak mau memaafkan. Bukan karena dosanya besar, tapi karena hatinya sempit. Karena itu, di bulan Sya'ban ini, mari kita berani melakukan amalan yang paling berat, memaafkan. Memaafkan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi memaafkan adalah membebaskan hati kita sendiri dari beban dendam. Buang dengki dan iri dari dalam hati. Dengki tidak pernah mengurangi nikmat orang lain, tapi selalu menghabiskan ketenangan diri kita sendiri. Iri membuat ibadah terasa kering, doa terasa berat, dan hati sulit khusyuk. Mari berdamai dengan sesama. Jika ada yang bisa diselesaikan, selesaikan. Jika ada yang bisa dimaafkan, maafkan. Jika belum mampu bertemu, doakan. Karena doa diam-diam adalah tanda hati yang mulai sembuh. Dan jangan lupa, jaga lisan dan akhlak. Banyak permusuhan bermula dari lisan yang tidak dijaga. Kata-kata yang dianggap biasa ternyata melukai. Sikap yang dianggap sepele ternyata membekas di hati orang lain. Sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kita menjadi manusia tanpa salah, tapi Allah meminta kita menjadi manusia yang mau memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan. Jangan biarkan satu dendam kecil menghalangi ampunan yang begitu besar. Jangan biarkan ego menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang nisfu Sya'ban, mari kita bersihkan hati, lapangkan dada, dan ringankan langkah dengan memaafkan. Karena hati yang bersih adalah rumah terbaik untuk turunnya rahmat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan hati kita dari segala kebencian, mempersatukan kembali hubungan yang retak, dan mengampuni dosa-dosa kita dengan ampunan yang sempurna. 6. Memperbanyak taubat dan muhasabah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah waktu yang Allah berikan kepada kita untuk membersihkan diri sebelum Ramadan. Bukan hanya membersihkan jadwal ibadah, tapi membersihkan dosa, membersihkan hati, dan membersihkan niat. Karena Ramadan adalah bulan suci.
Dan yang masuk ke dalam bulan suci seharusnya adalah hati yang ingin disucikan. Sahabat sekalian, tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Kita jatuh, lalai, dan sering mengulang kesalahan yang sama. Namun keindahan Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat, bahkan sebelum kita memintanya. Di bulan Syahban ini, mari kita perbanyak taubat nasuha. Taubat yang bukan sekadar di lisan, tapi taubat yang lahir dari kesadaran dan penyesalan yang jujur. Taubat yang membuat hati bergetar ketika mengingat dosa, dan malu ketika mengingat nikmat Allah yang sering kita abaikan. Taubat nasuha dimulai dengan menyesali dosa, bukan membanggakan masa lalu, bukan menormalisasi maksiat, tapi mengakui kelemahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena penyesalan itulah pintu pertama ampunan dibuka. Kemudian, bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Meskipun kita tahu diri kita lemah, tekad ini adalah bukti kejujuran taubat. Bukan janji bahwa kita tidak akan jatuh lagi, tapi janji bahwa kita tidak akan sengaja kembali kepada dosa yang sama. Dan setelah taubat, jangan berhenti. Lanjutkan dengan memperbaiki kualitas ibadah. Salat yang lebih khusyuk, zikir yang lebih hidup, doa yang lebih tulus, dan akhlak yang lebih dijaga. Karena taubat yang benar akan melahirkan perubahan, meski kecil, tapi nyata. Sahabat sekalian, inilah saatnya muhasabah diri. Duduklah sejenak, bertanyalah dengan jujur pada diri sendiri. Apa dosa yang masih sering aku ulangi? Ibadah apa yang masih aku remehkan? Dan hati siapa yang pernah aku lukai? Muhasabah bukan untuk membuat kita putus asa, tapi untuk membuat kita sadar bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Jangan tunggu Ramadan untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengannya. Jadikan Sya'ban sebagai bulan kembali, bulan pulang, bulan memperbaiki arah hidup. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat kita, menutup aib kita, mengganti dosa-dosa kita dengan kebaikan, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan hati yang bersih dan iman yang lebih kuat. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Sya'ban adalah kesempatan emas yang Allah berikan sebelum Ramadan tiba. Jangan biarkan ia berlalu tanpa bekas di hati dan amal kita. Mari kita isi Sya'ban dengan puasa sunnah, zikir, sholawat, taubat, dan membersihkan hati dari dendam serta kebencian. Karena bisa jadi, bukan banyaknya amal yang Allah terima, tetapi keikhlasan dan kebersihan hati kita di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kecil yang kita lakukan, mengampuni dosa-dosa kita, membersihkan hati kita, dan menyampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.